Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akuntansi keuangan lanjutan dari kelas akuntansi syariah 4C. Pada presentasi kali ini kami akan membahas soal tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Adapun kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Dewi Khalis Ningsih dengan NIM 205221346. Yang kedua ada Lutfi Fatimah dengan NIM 205221360. Yang ketiga ada Destina Ayu Putri dengan NIM 205221362. Yang keempat ada Isnanta Fajar dengan NIM 205221363. Dan yang kelima ada Virgi Syarufina dengan NIM 205221373. Dengan soal PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki oleh PT Parva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Parva sama dengan nilai wajarnya yaitu 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Adapun neraca saldo PT Afaf dan PT Parva bertanggal 31 Desember 2020 dan neraca saldo PT Afaf dan PT Parva pertanggal 30 Desember 2021 telah tertera dalam PowerPoint. Dan kita diminta untuk yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Parva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Parva selama tahun 2020. Yang kedua, buatlah ayat jurnal terkait investasi PT Parva selama tahun 2020. Dan yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Jadi pada soal 1 kita diminta untuk membuat ayat jurnal buku PT Afaf untuk akuisisi PT Parva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Parva selama tahun 2020. Yang pertama, jurnal akuisisi PT Parva pada 1 Januari 2020. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020, PT Afaf akan mencatat pembelian saham PT Parva dengan jurnal investasi pada PT Parva di debit senilai 300 juta dan kas di kredit senilai 300 juta. Jurnal yang kedua yaitu jurnal terkait investasi PT Parva selama tahun 2020. Jadi selama tahun 2020 PT Parva melaporkan perolehan laba neto sebesar 75 juta. 75 juta ini sudah tertera dalam neraca saldo bagian laba dari PT Parva, sehingga atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Afaf selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Parva dengan jurnal investasi pada PT Parva di debit senilai 75 juta dan bagian laba atas PT Parva di kredit senilai 75 juta. Dan yang ketiga, mencatat penerimaan dividen. Jadi selama tahun 2020, PT Afaf mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Sedangkan PT Parva mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 20 juta. Sehingga PT Afaf sebagai entitas yang memiliki PT Parva akan mencatat transaksi penerimaan dividen dengan jurnal kas di debit senilai 20 juta dan investasi pada PT Parva di kredit senilai 20 juta. Untuk soal kedua, kita diminta untuk membuat ayat jurnal terkait investasi pada PT Parva selama tahun 2021. Jadi ada dua jurnal. Yang pertama, jurnal terkait investasi pada PT Parva selama tahun 2021. Jadi selama tahun 2021 ini PT Parva telah melaporkan perolehan laba neto sebesar 80 juta. Nah, 80 juta ini sudah tertera dalam neraca saldo bagian laba dari PT Parva pada tahun 2021, sehingga atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Afaf selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Parva dengan jurnal investasi pada PT Parva di debit senilai 80 juta dan bagian laba atas PT Parva di kredit senilai 80 juta.
Jurnal yang kedua yaitu mencatat penerimaan dividen. Jadi selama tahun 2021, PT AFAF mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 225 juta. Sedangkan PT Parva mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 30 juta. Sehingga PT AFAF sebagai entitas yang memiliki PT Parva akan mencatat transaksi penerimaan dividen dengan jurnal kas di debit senilai 30 juta dan investasi pada PT Parva di kredit senilai 30 juta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan nilai buku pada tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu kita membuat ayat jurnal eliminasi pada tahun 2020 dan 2021. Karakteristik dari konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatatnya ekuitas. Nah, dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas, suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investi pada nilai buku tercatatnya. Yang pertama, kita akan membahas saldo laba konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan pada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode, ditambah dengan laba bersih konsolidasian, serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Pada baris saldo laba pada PT AFAF yaitu sebesar 300 juta. Karena PT AFAF melakukan akuisisi atas seluruh saham pada PT Parva senilai 300 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2020. Maka perhitungannya pada PT AFAF sebesar 300 juta. Lalu pada kolom saham biasa itu senilai 200 juta rupiah karena didapat dari neraca saldo. Dan pada kolom saldo laba senilai 100 juta rupiah didapat dari neraca saldo. Selanjutnya kita membahas laba bersih konsolidasian. Menghitung laba bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun, dalam menyiapkan laba bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Dalam perhitungannya, nilai buku tahun 2020 laba bersih didapat senilai 75 juta rupiah. Nah, 75 juta rupiah ini didapat dari jurnal terkait investasi PT Parva selama tahun 2020. Secara spesifik, perhitungan laba bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba entitas anak lalu ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Segala pendapatan yang berasal dari investi pada entitas anak harus dieliminasi dengan perhitungan laba konsolidasian. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Apabila tidak terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas induk. Seharusnya laba bersih konsolidasian akan sama dengan laba bersih milik entitas induk. Selanjutnya, kita akan membahas baris dividen konsolidasian. Konsolidasian atau dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak pada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan pada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian.
Karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas dari konsolidasian. Nah, dividen pada perhitungan nilai buku 2020 itu sebesar 20 juta rupiah yang berasal dari neraca saldo. Maka daerah itu, pada tahun 2020 saldo 31 Desember 2020 pada baris PT AFAF senilai 300 juta rupiah yang didapat dari saldo 1 Januari 2020 ditambah laba bersih senilai 75 juta rupiah lalu dikurangi dengan dividen yang sebesar 20 juta rupiah lalu dijumlahkan menjadi 355 juta rupiah. Pada kolom saham biasa, saldo pada awal 1 Januari 2020 senilai 200 juta rupiah, maka saldo pada 31 Desember 2020 saham biasanya tetap 300 juta rupiah. Pada baris saldo laba, saldo pada 1 Januari 2020 kita dapat 100 juta rupiah, lalu dikurangi dengan laba bersih senilai 75 juta rupiah, lalu dikurangi lagi dengan dividen senilai 20 juta rupiah. Maka kita mendapat perhitungan pada saldo 31 Desember 2020 senilai 155 juta rupiah. Selanjutnya, kita membahas jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang didapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga tercermin saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Tidak seperti jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang muncul pada siklus akuntansi suatu entitas. Nah, jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Hal ini dikarenakan biasanya setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik yang dilakukan dari pihak berelasi maupun pihak yang tidak berelasi. Walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukan. Jurnal eliminasi digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapus berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian sehingga saldo konsolidasiannya hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal saja. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2020 kita mendapatkan jurnal yaitu saham biasa pada PT Farva senilai 200 juta rupiah pada kolom debit, lalu saldo laba senilai 155 juta rupiah pada kolom debit dan investasi pada PT Farva senilai 355 juta rupiah pada kolom kredit. Dan keterangannya, kita memberi keterangan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak tahun 2020. Nah, jurnal eliminasi ini hanya dibuat dan diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian, sehingga tidak mempengaruhi pencatatan setiap entitas secara terpisah, serta tidak dibawa dari periode ke periode berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kertas kerja konsolidasian pada tahun 2020. Karena pada sebelumnya kita sudah membahas tentang perhitungan nilai buku dan eliminasi pada tahun 2020. Nah, pada pembahasan kali ini, pada pembahasan kertas konsolidasian
2020 ini berisi mengenai kolom-kolom yang terkait dengan konsolidasian, yaitu kolom pertama adalah keterangan atau akun apa saja yang dicatat di kertas kerja konsolidasian ini. Kemudian ada kolom PT AFAF dan PT Farfa. Kemudian juga ada jurnal eliminasi dengan debit dan kreditnya, serta ada kolom konsolidasi. Langsung saja pada pembahasan kali ini, sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa nominal yang tertulis pada kolom PT AFAF dan PT Farfa diambil dari neraca saldo per 31 Desember 2020. Jadi nominal ini tetap tidak ada perubahan. Selanjutnya, untuk yang pertama, pada kolom keterangan kita mencatat akun penjualan terlebih dahulu, yang mana jumlah nominalnya pada PT AFAF sebesar 80 juta, sedangkan PT Farfa 250 juta. Untuk jurnal eliminasi kosong, kemudian dijumlahkan di kolom konsolidasian menjadi sebesar 1.050.000. Untuk kolom kedua, yaitu akun yang dicatat adalah penghasilan dari anak usaha, yang mana nominal pada PT AFAF sebesar 75 juta, sedangkan pada PT Farfa kosong. Namun pada jurnal eliminasi ditulis sebesar 75 juta di sebelah debit, maka pada kolom konsolidasian menjadi 0. Jadi total debit yakni akun penjualan dan penghasilan pada PT AFAF sebesar 875 juta, sedangkan pada PT Farfa sebesar 250 juta, dengan jumlah pada kolom konsolidasian sebesar 1.125.000. Pada kolom berikutnya, kita mencatat beban pokok penjualan, yakni nominal pada PT AFAF sebesar 200 juta dan pada PT Farfa sebesar 125 juta, yang dijumlahkan ke dalam kolom konsolidasian sehingga menjadi 325 juta rupiah. Sedangkan selanjutnya mencatat beban penyusutan pada PT AFAF nominalnya sebesar 50 juta dan PT Farfa sebesar 10 juta, lalu dijumlahkan dan dicatat pada kolom konsolidasian sebesar 60 juta. Selanjutnya mencatat beban administrasi dengan nominal pada PT AFAF sebesar 225 juta dan PT Farfa sebesar 40 juta, sehingga ketika dijumlahkan menjadi 265 juta dan akan dicatat ke dalam kolom konsolidasian. Jadi total kredit dengan mencatat beban pokok penjualan, beban penyusutan, dan beban administrasi pada PT AFAF sebesar 475 juta dan pada PT Farfa sebesar 175 juta. Kemudian dijumlahkan dan dicatat pada kolom konsolidasian sehingga menjadi 650 juta rupiah. Perhitungan di atas merupakan perhitungan laba rugi, jadi jumlah setiap kolomnya berbeda. Laba rugi pada PT AFAF didapat dari total debit dikurangi total kredit, yakni 875 juta dikurangi 475 juta, jadi sama dengan 400 juta. Kemudian laba rugi pada PT Farfa yakni 250 juta dikurangi 175 juta menjadi 75 juta. Laba pada jurnal eliminasi sebesar 75 juta di sebelah debit. Kemudian laba rugi pada kolom konsolidasian sebesar 475 juta. Selanjutnya kita menghitung laporan perubahan saldo laba, yakni pada saldo awal PT AFAF sebesar 225 juta yang ditambah dengan laba bersih sebesar 400 juta dan dikurangi dividen sebesar 100 juta. Hasil saldo akhir yang diperoleh PT AFAF sebesar 525 juta. Sedangkan pada PT Farfa saldo awalnya adalah 100 juta ditambah dengan laba bersih 75 juta, kemudian dikurangi dividen sebesar 20 juta. Maka hasil saldo laba akhir yang diperoleh dari PT Farfa sebesar 155 juta rupiah. Kemudian pada kolom jurnal eliminasi, debit juga memiliki saldo awal sebesar 100 juta dan ditambah dengan laba sebesar 75 juta, sehingga hasil saldo akhirnya 175 juta. Pada jurnal eliminasi kredit hanya ada dividen sebesar 20 juta, jadi saldo akhirnya tetap 20 juta rupiah.
Kemudian pada kolom konsolidasian yang dimasukkan hanyalah nominal pada PT AFAF, maka jumlah saldo akhir yang diperoleh sama dengan jumlah nominal pada PT AFAF, yakni 525 juta. Kemudian pada slide selanjutnya merupakan lanjutan, yakni dengan menghitung aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun yang dicatat pada aset yang pertama yakni kas pada PT AFAF sebesar 130 juta dan PT Farva sebesar 80 juta. Sehingga ketika dijumlahkan pada kolom konsolidasian sebesar 210 juta. Kemudian akun piutang usaha pada PT AFAF sebesar 165 juta dan PT Farva sebesar 65 juta. Lalu dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam kolom konsolidasian sebesar 230 juta. Pada akun persediaan PT AFAF sebesar 200 juta dan PT Farva sebesar 75 juta, sehingga ketika dijumlahkan menjadi 275 dan dicatat pada kolom konsolidasian. Selanjutnya pada akun tanah, PT AFAF memiliki nominal sebesar 200 juta dan PT Farva sebesar 1 juta dan dijumlahkan menjadi 300 juta lalu dicatat pada kolom konsolidasian. Selanjutnya pada akun bangunan dan peralatan, PT AFAF memiliki nominal sebesar 700 juta dan PT Farva sebesar 200 juta. Jika dijumlahkan menjadi 900 juta lalu dicatat ke dalam kolom konsolidasian. Selanjutnya, pada akun akumulasi penyusutan, nominal pada PT AFAF sebesar 450 juta dan PT Farva sebesar 20 juta. Kemudian dijumlahkan dan dicatat pada kolom konsolidasian sebesar 470 juta. Pada akun investasi PT Farva, pada PT AFAF melakukan investasi sebesar 355 juta. Kemudian pada kolom jurnal eliminasi di bagian kredit sebesar 355 juta dan kolom konsolidasian menjadi 0. Jadi pada total aset PT AFAF yakni 1.300 juta, total aset PT Farva yakni 500 juta, sehingga dijumlahkan menjadi 1.445 juta dan dicatat pada kolom konsolidasian. Pada liabilitas dan ekuitas yakni akun utang usaha pada PT AFAF sebesar 75 juta dan PT Farva sebesar 60 juta, kemudian dijumlahkan menjadi 135 juta dan dicatat pada kolom konsolidasian. Kemudian akun utang obligasi pada PT AFAF sebesar 200 juta dan pada PT Farva 85 juta dan dijumlahkan serta dicatat dalam kolom konsolidasian sebesar 285 juta. Kemudian saham biasa pada PT AFAF sebesar 500 juta dan PT Farva sebesar 200 juta. Pada jurnal eliminasi debit sebesar 200 juta, maka pada kolom konsolidasian sebesar 500 juta. Kemudian pada saldo laba PT AFAF sebesar 525 juta dan pada PT Farva 155 juta. Pada jurnal eliminasi di sebelah debit 175 juta dan pada kredit 20 juta. Kemudian dicatat pada kolom konsolidasian sebesar 525 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas pada PT AFAF sebesar 1.300 juta dan pada PT Farva sebesar 500 juta. Sehingga ketika dijumlahkan menjadi 1.445 juta, sehingga total aset, liabilitas, dan ekuitas pada masing-masing PT dan pada kolom konsolidasian menjadi balance. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai buku tahun 2021. Pada saldo 1 Januari 2021, PT AFAF mendapatkan 355 juta rupiah yang didapatkan dari saham biasa senilai 200 juta rupiah ditambahkan dengan saldo laba senilai 155 juta rupiah. Laba bersih PT AFAF senilai 80 juta terdapat dari saldo laba. Dividen pengurangan 30 juta rupiah dari saldo laba.
Jadi total saldo 31 Desember 2021 yaitu 405 juta rupiah didapatkan dari saham biasa senilai 200 juta rupiah ditambahkan dengan saldo laba 205 juta rupiah. Jurnal 31 Desember 2021, saham biasa PT Farva 200 juta rupiah debit, saldo laba 155 juta rupiah debit, investasi pada PT Farva 355 juta kredit. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk perhitungan yang selanjutnya mengenai kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2021. Jadi, setelah tadi kita sudah mencari nilai buku tahun 2021 dan juga jurnal eliminasi pada 31 Desember 2021, untuk langkah selanjutnya adalah membuat kertas kerja konsolidasian. Untuk format tabel dari kertas kerja ini, teman-teman bisa lihat di depan teman-teman udah ada formatnya dan di situ juga udah ada angkanya. Kita tinggal belajar untuk akun mana aja sih yang dimasukkan dalam kertas kerja dan angkanya itu juga dari mana aja dan bagaimana perhitungannya. Di sini ada 5 kolom. Yang pertama adalah kolom keterangan atau akun. Untuk kolom keterangan atau akun ini nanti diisi nama-nama akun yang akan dimasukkan. Lalu untuk yang kolom kedua ada PT Afaf, kolom ketiga ada PT Farva. Untuk kolom PT Afaf dan PT Farva ini angkanya kita ambil dari neraca saldo. Jadi nanti untuk akun dan angka yang ada di keterangan akun PT Afaf dan PT Farva ini semuanya nanti kita ambil dari neraca saldo. Nah, kalau untuk jurnal eliminasi, ini angkanya kita ambil dari perhitungan kita yang sebelumnya, yang 31 Desember 2021. Nah, jurnal eliminasi ini juga mengurangi saldo yang ada di PT Farva dan PT Afaf. Nah, untuk yang konsolidasian sendiri, ini merupakan total dari tiap akun yang ada di PT Afaf, PT Farva, jurnal eliminasi. Nah, kita langsung ke perhitungan yang pertama. Di sini kita akan menghitung yang laporan laba rugi terlebih dahulu. Untuk laporan laba rugi, akun yang pertama adalah akun penjualan. Untuk penjualan di PT Afaf sebesar 850 juta. Ini kita masukkan ke kolom yang PT Afaf. Untuk yang penjualan PT Farva itu sebesar 300 juta. Untuk jurnal eliminasinya sendiri untuk penjualan kosong, jadi nggak diisi. Lalu untuk konsolidasian yang penjualan itu 850 juta merupakan penjualan atas PT Afaf, lalu 300 juta yang merupakan penjualan atas PT Farva itu ditambah dan hasilnya adalah 1.150 juta. Lalu untuk akun yang selanjutnya adalah beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan di PT Afaf sendiri itu adalah sebesar 270 juta dan beban pokok penjualan untuk PT Farva adalah 150 juta. Untuk jurnal eliminasinya yang beban pokok penjualan itu kosong, jadi langsung ke konsolidasian. Di sini konsolidasian untuk beban pokok penjualan adalah sebesar 270 juta ditambah 150 juta, yaitu 420 juta. Nah, ini kok beda? Kok yang ini ada kurungnya? Kok nggak sama kayak yang penjualan tadi? Nah, untuk yang ada kurungnya seperti ini merupakan pengurang untuk akun-akun yang lainnya. Nanti akan dijadikan sebagai pengurang ya teman-teman. Lalu lanjut yang ketiga itu ada beban penyusutan. Beban penyusutan di PT Afaf sendiri adalah sebesar 50 juta, untuk PT Farva adalah sebesar 10 juta. Untuk jurnal eliminasi yang beban penyusutan itu kosong dan konsolidasiannya jadi 50 juta ditambah 10 juta yaitu 60 juta. Lalu yang beban administrasi dan penjualan untuk yang PT Afaf adalah sebesar 230 juta, yang PT Farva adalah sebesar 60 juta. Jadi konsolidasiannya adalah 230 juta ditambah 60 juta yaitu 290 juta. Lalu bagian laba atas PT Farva. Di sini untuk yang PT Afaf adalah sebesar 80 juta, untuk PT Farva kosong, untuk jurnal eliminasinya adalah sebesar 80 juta di debit, lalu konsolidasiannya 80 juta dikurangi 80 juta, jadinya habis, jadi konsolidasiannya kosong. Nah, setelah itu kita tinggal menjumlahkan untuk mencari laba neto konsolidasiannya. Untuk laba neto konsolidasiannya itu nanti kita tinggal menjumlahkan penjualan dikurangi beban pokok penjualan dikurangi beban penyusutan dikurangi beban administrasi dan penjualan ditambah bagian laba atas PT Farva. Jadi laba neto konsolidasian untuk PT Afaf itu adalah sebesar 380 juta, untuk PT Farva sebesar 80 juta, untuk jurnal eliminasinya adalah sebesar 80 juta di debit, lalu untuk konsolidasiannya 380 juta.
Lalu untuk perhitungan yang selanjutnya kita akan mencari yang laporan perubahan saldo laba. Untuk akun yang pertama adalah saldo laba awal. Untuk saldo laba awal di PT Alfaf itu adalah sebesar 525 juta. Lalu untuk PT Farfa adalah 155 juta. Untuk jurnal eliminasinya ada sebesar 155 juta di debit. Nah, jadi konsolidasiannya adalah 525 juta ditambah 155 juta dikurangi 155 juta. Hasilnya 525 juta. Lalu yang selanjutnya adalah laba neto. Untuk laba neto ini angkanya kita ambil dari perhitungan kita yang sebelumnya di atas tadi, yang laporan laba rugi, yang laba neto konsolidasian. Nah, untuk itu laba neto yang PT Alfaf ini tadi adalah sebesar 380 juta. Kita masukkan ke laba neto yang PT Alfaf yang di laporan perubahan saldo laba. Terus untuk laba neto yang PT Farfa adalah 80 juta. Nah, jurnal eliminasinya tadi ada 80 juta, itu di debit. Lalu konsolidasiannya adalah 380 juta ditambah 80 juta dikurangi 80 juta, jadinya 380 juta. Lalu yang selanjutnya ini ada dikurangi dividen. Nah, dividen ini nanti menjadi pengurang akun yang sebelumnya, yaitu akun saldo laba dan juga laba neto. Untuk dividen sendiri untuk PT Alfaf itu ada sebesar 225 juta, untuk PT Farfa ada 30 juta. Dan jurnal eliminasinya ada sebesar 30 juta di kredit. Lalu konsolidasiannya adalah 225 juta ditambah 30 juta dikurangi 30 juta. Jadi hasilnya 225 juta. Lalu kita tinggal menjumlahkan untuk mendapatkan saldo laba akhir. Jadi penjumlahannya saldo laba awal ditambah laba neto dikurangi dividen. Untuk yang PT Alfaf sendiri saldo laba akhirnya adalah 680 juta. Untuk yang PT Farfa saldo laba akhirnya adalah 205 juta. Untuk yang jurnal eliminasi di sebelah debit itu ada 235 juta. Untuk yang di sebelah kredit ada 30 juta. Untuk konsolidasiannya ada 680 juta. Untuk yang selanjutnya, kita akan menghitung yang laporan posisi keuangan. Untuk yang di laporan posisi keuangan, akun yang pertama adalah kas. Untuk kas di PT Alfaf adalah sebesar 230 juta, dan kas di PT Farfa adalah 75 juta. Untuk jurnal eliminasi yang kas kosong, jadi konsolidasiannya adalah 230 juta ditambah 75 juta, yaitu 305 juta. Lalu untuk yang piutang di PT Alfaf ada sebesar 190 juta, di PT Farfa ada 80 juta. Nah, jurnal eliminasinya kosong, jadi konsolidasiannya adalah 190 juta ditambah 80 juta, yaitu 270 juta. Lalu persediaan, untuk PT Alfaf persediaannya sebesar 180 juta, untuk PT Farfa sebesar 100 juta. Jurnal eliminasinya kosong, jadi konsolidasiannya adalah 180 juta ditambah 100 juta, yaitu 280 juta. Investasi pada PT Farfa, untuk PT Alfaf ada sebesar 405 juta, untuk PT Farfa kosong, lalu jurnal eliminasinya ada sebesar 405 juta di kredit, sehingga konsolidasiannya adalah 405 juta dikurangi 405 juta, jadinya habis. Untuk tanah 200 juta di PT Alfaf, 100 juta di PT Farfa. Untuk jurnal eliminasi yang tanah kosong, lalu konsolidasinya adalah 200 juta ditambah 100 juta, yaitu 300 juta. Bangunan dan peralatan, untuk PT Alfaf-nya ada 700 juta, untuk PT Farfa ada 200 juta. Jurnal eliminasi kosong, lalu konsolidasinya adalah 700 juta ditambah 200 juta, yaitu 900 juta. Akumulasi penyusutan, untuk PT Alfaf-nya 500 juta, untuk PT Farfa 30 juta. Jurnal eliminasi akumulasi penyusutannya kosong, lalu konsolidasiannya adalah sebesar 500 juta ditambah 30 juta, yaitu 530 juta. Nah, untuk mendapatkan total asetnya, kita tinggal menambahkan yang kas, ditambah piutang, ditambah persediaan, ditambah investasi pada PT Farfa, ditambah tanah, ditambah bangunan dan peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan. Untuk total aset di PT Alfaf sendiri ada 1.405 juta. Lalu total aset di PT Farfa ada sebesar 525 juta. Untuk jurnal eliminasinya ada 405 juta di kredit, dan konsolidasiannya adalah 1.525 juta. Untuk yang selanjutnya kita akan menghitung yang liabilitas dan ekuitas.
Untuk liabilitas dan ekuitas, akun yang pertama di sini ada akun utang usaha. Untuk utang usaha di PT Afaf itu ada sebesar 75 juta. Lalu utang usaha di PT Farva ada 35 juta. Untuk jurnal eliminasinya kosong, jadi konsolidasian untuk utang usaha itu ada sebesar 75 juta ditambah 35 juta, yaitu 110 juta. Lalu selanjutnya ada utang obligasi. Untuk PT Afaf sendiri ada sebesar 150 juta. Lalu untuk PT Farva ada 85 juta. Dan jurnal eliminasinya kosong. Jadi konsolidasian untuk utang obligasi adalah 150 juta ditambah 85 juta, yaitu 235 juta. Lalu saham biasa di PT Afaf sendiri ada 500 juta, di PT Farva ada 200 juta, jurnal eliminasinya ada 200 juta di debit. Lalu konsolidasian untuk saham biasa adalah 500 juta ditambah 200 juta dikurangi 200 juta, yaitu 500 juta. Saldo laba. Untuk saldo laba ini kita ambil dari perhitungan yang di atas tadi, yang laporan perubahan saldo laba, yang saldo laba akhir. Nah, untuk saldo laba dari PT Afaf itu ada sebesar 680 juta. Untuk yang PT Farva ada 205 juta. Untuk jurnal eliminasi ada 235 juta di debit dan 30 juta di kredit. Jadi konsolidasiannya adalah 680 juta ditambah 205 juta dikurangi 235 juta ditambah 30 juta, yaitu 680 juta. Lalu setelah itu kita tinggal mencari untuk total liabilitas dan ekuitas yang ada di PT Afaf. Untuk PT Afaf sendiri total liabilitas dan ekuitas itu ada sebesar 1.405 juta. Lalu untuk yang PT Afaf itu ada sebesar 125 juta. Untuk jurnal eliminasi yang di debit totalnya adalah 435 juta, yang di kredit ada 30 juta. Untuk konsolidasiannya adalah 1.525 juta. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai case studi konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Semoga penjelasan dari kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.